Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Awan Adiaksa. Saya Awan Adiaksa Muhammad, NPM 2647931 dari Prodi Administrasi Perpajakan Vokasi UI, kelas 20 pajak A. Nah, di sini kita lanjut part 2 ya, dimana sekarang kita akan mulai perhitungan SPT masa Desember. Nah, untuk mencari PPh 21 masa Desember, kita yaitu adalah PPh 21 setahun dikurang dengan PPh 21 Januari sampai November. Di sini karena kita udah bikin pivot table, kita udah bisa tahu nih tuh PPh total PPh 21 Januari sampai November. Nah, tapi di sini kita belum tahu PPh 21 Januari sampai Desember berapa karena kita lihat di sini di keterangan PPh 21 Desember tidak diketahui. Nah, sebelum itu kita harus menginput pegawai-pegawai ini beserta direktur ke ISPT-nya. Let's go. Kita buka ISPT, ini saya udah buka. Nah, tadi login administrator password kita akan dimintakan NPWP. Nah, isi NPWP PT-nya itu pemotongan. Kita lihat pemotongan di sini PT Awan Indo Gaming, NPWP ini kita copy saja. Copy, simpan. Mesti digit ini banyak baca. Nah, Oke, simpan. Nah, di sini kita akan profil. Nah, namanya kan tadi apa nih? PT Awan Indo Gaming. PT Awan Indo Gaming. Lalu alamatnya Jalan Seribu Kenangan nomor 7. Nomor teleponnya. Oke. Emailnya kita copy paste aja, guys, biar cepet, guys. Terus nah, pendatangan ini adalah direktur dari sebuah perusahaannya. Jika ingin melihat, kita lihat di data pegawai. Kita lihat di sini direktur utama dari perusahaan PT Nido Gaming adalah Cindy Februari. Jadi kita tulis namanya Cindy Februari sebagai pendatangan. Salah. Serta NPWP-nya, guys ya. Simpan tuh. Nah, jika berhasil simpan, nah kan sekarang kita mau memasukkan data-data pegawai dari PT Indo Gaming ini. Nah, kita bisa ke referensi, ke bukti foto pegawai A1. Nah, di sini tuh kita bisa ini ya, kita bisa ngisi manual. Nah, ngisi manual itu dari rekomendasi jika pegawai-pegawai perusahaannya itu nggak lebih dari 10 ya. Jadi kayak ke CSV itu kan nanti kayak sering tidak sesuai atau sering error. Nah, untuk menghindari hal itu, kalau cuma dikit mah mendingan bikin aja gitu kan. Nah, tapi di sini saya akan mencontohkan menggunakan CSV. Nah, cara mendapatkan CSV sendiri, kita itu buka file di GP program X86 nya. Nah, ini PDP 126. Nah, kita pilih yang dokumentasi. Nah, di sini CSV format, contoh CSV. Nah, tadi karena kita ingin memasukkan pegawai, kita cari yang ref pegawai A1. Nah, tapi jangan langsung diklik. Jadi kita pencet kanan, copy dulu. Nah, kita taruh di PT Awan Indo Gaming. Set. Nah, di sini kita buka. Set. Kagak muncul. Kita buka. Apa saya tidak sabaran ini? Oke, sudah. Kebuka jadi 2 kali ya, guys. Enggak deh, sekali. Nah, formatnya akan seperti ini. Adalah contoh awalnya nih format, nanti dihapus. Nah, ini ada NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, dan lain-lain. Nah, langsung kita isi aja berdasarkan nah, ini kan formatnya ini harus sesuai ya. Kayak misalnya jenis kelamin tuh F, berarti female, perempuan. Harus sesuai, nggak boleh ntar diisinya tuh P atau perempuan atau Y atau apapun. Status PTKP juga, jumlah tanggungan juga. Nah, pertama kita dari mulai si Dona ya, guys. Nah,
Dona kan tadi contoh ya, jadi kita dari direktur kita si Cindy Februari ini. Nggak usah semuanya dia, lupa. Set, set, set. Nah, pasti kan kalian capek ya nge-input satu-satu itu kalau misalnya banyak gitu kan. Nah, kita punya cara menggunakan VLOOKUP guys. VLOOKUP. Nah, kita ngekunci nama Cindy ini menggunakan, lalu kita kunci gembok yang ini. Nah, titik koma. Nah, table array-nya kita pakai yang ini guys, Cindy Februari sampai warga negara. Dari nama deh. Set. Nah, koma 2,0. Nah, di sini kan jadi dia kan ngebacanya tuh kayak misalnya koma 2,0 berarti di kolom nomor 2. Nah, kolom nomor 2 itu adalah NPWP kan. Nah, biar mudah kita langsung tulis aja di atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita balik ke ref pegawainya. Nah, di sini kan saya udah tulis ya. Nah, ini kita ke kananin aja. Nah, di sini kan 7 karena alamat di 7 kan. Nah, tapi diperhatikan juga ini dolar sini ya, karena dia akan mengunci di sini sehingga dia bisa membaca satu tabel ini. Oke, contoh kita di jenis apa nih, coba kita gedein dulu ya guys. Waduh, kita di jenis kelamin. Kita lihat jenis kelaminnya di sini perempuan, masih perempuan, laki-laki, perempuan. Tadi kan disuruh kan cuma boleh F kalau perempuan itu F, kalau laki-laki itu L. Nah, di sini berarti kita ubah dulu, kita Ctrl F, yang replace, find laki-laki, replace with L, M, man, yes, replace. Nah, ada kan replace. Nah, sekarang yang perempuan bahasa Inggrisnya apa? Female berarti F, perempuan, F, replace. Nah, jika sudah di replace, langsung kita eksekusi. Jenis kelamin nomor 4 di kolom nomor 4. F. Status PTKP kita di sini status. Nah, di sini status PTKP kan cuma bisa TK, HB atau K kan. Nah, di sini tuh masih kayak belum kawin. Nah, di sini langsung aja kita eksekusi lagi. F, replace. Kalau belum kawin tuh HB guys. Kawin, HB. Nah, di sini ada yang kawin, manual aja lah. K. K. Oke. Di sini kan status kolom 5. Semuanya kita ganti kolom 5 guys. Terus 5 tahun tadi kolom 6. Nah, terus tadi nama jabatan tuh kolom 8. Nah, kalau web, oke, tinta dulu. Jadi kita gini nih langsung tetas. Kita kecilin aja biar bisa kelihatan. Salah guys, sorry guys. Nah, kalau WP ini yang WP luar negeri itu, kalau misalnya dalam negeri itu kita tulis N semua. Tapi kalau misalnya ada yang luar negeri, kita tulisnya Y dan sesuai kode negaranya. Ini yang ini belum nih. Ini sebenarnya biar gampang kita manual aja guys. Nah, sih tuh kan pegawai cuma berapa sih? Cuma 5 kan. Tapi kalau misalnya pegawai banyak kayak tadi ya, kalau pegawai banyak kayak tadi pakai VLOOKUP itu udah enak banget asli.
nggak bohong ini kan gara-gara 5 nih, anu lagi. Wah, ketik kita hapusin PWP set 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 set. Nah setelah itu jangan impor dulu karena apa? Nah ini kode negara kosongin aja. Nah karena ini kalau misalnya zoom deh, kalau misalnya NPWP sama nicknya kayak gini dia nggak akan ngebaca. Nah, kita gedein, dia ngebaca sesuai digitnya. Jadi nick ini kan digitnya kan 16 ya, jadi kita format cell custom general sesuai digitnya berapa, 16 ya adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah dia bakal ngebaca kalau gini. Nah sama juga NPWP bakal ngebaca kalau misalnya nih kan NPWP tuh nggak bakal ngebaca kalau ada titik sama master, jadi kita hilangin dulu guys. Kasih kita F place titik jadi sama hilang sama step. Nah kan jadi kalau jadi kayak gini nih guys, nah kita bakal bikin kayak gini juga, dia pencet kanan, format cell general 15 kali saat kan NPWP itu ada 15 digit, jadi 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enter. Mantap. Nah kalau udah kayak gini langsung kita save. Kalau udah save kita save as gaming save. Oh nggak usah, tadi udah ke save ya, lupa. Langsung aja kita X set, balik kita ke SPT CSV import referensi pegawai A1, buka file kita tadi dokumen kita mana, PT Onido Gaming pegawai open. Nah kita lihat ya, setelah detect coba kita impor. Bismillahirrahmanirrahim, semua berdoa semoga berhasil. Yes, impor 5 record berhasil. Nah cara lihatnya adalah kayak ke referensi ke mata. Nah sudah ada ya guys. Nah sekarang setelah ref kita akan masuk menginput penghasilan. Setelah kita menginput pegawainya, sekarang kita akan memulai perhitungannya guys. Nah perhitungannya adalah untuk menghitungnya kita harus memakai CSV BPA1 untuk mencari perhitungan BPA21 setahun. Nah dapat CSV nya adalah sebenarnya kita bisa manual nih. Jadi cara untuk manual adalah kalian ke ISC ke sini seperti potong A1. Nah kalian baru karena tadi pegawainya udah ada, kita pencet referensi. Nah kita tinggal pilih nih Cindy yang mana, misalnya Cindy. Nah terus pencet penghasilan berapa. Nah tapi sebelum itu tadi saya kelupaan, mohon maaf. Jadi sebelum kalian mau isi pegawai atau isi penghasilannya, kalian harus buat SPT nya dulu. Nah ini fatal banget sih, ini yang paling utama. Salah ini pilih SPT, buka habis itu buat SPT baru. Kalau saya tadi udah nih 2021 sesuai dengan perusahaan soalnya saya harus disoalkan tadi 2021, maka buka SPT. Nah habis itu jangan lupa ini tarifnya PT Ngapik ini kita ubah jadi 2021, ubah. Nah biar bisa kita pakai aku ubah ya, tuh. Nah habis itu kita langsung mengimpor penghasilannya. Sebenarnya bisa manual di sini. Tadi udah ya. Baru pensi itu siapa, misalnya Cindy, ini udah masuk datanya. Nah, kita tulis di sini penghasilannya bla 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 bla. Dan di sini akan jelaskan memakai CSV. Nah caranya adalah kalian ini buka biasa DJP 86 DJP 126 dokumentasi CSV. Nah kalian pilih yang nih BPA1. Nah berhubung saya
saya tadi sudah copy. Nah ini kan, nah tapi kan ini kan tadi kan di copy kan CSV nih. Nah caranya kalian tuh jangan pernah mengedit di file yang bertema yang berformat CSV karena takutnya error. Jadi tadi yang sebelumnya juga pas ref pegawai itu jangan saya salah, seharusnya kita harus mengubahnya menjadi workbook dulu. Ini adalah save as filenya. Nah itu kan ada CSV, nah kalian ganti dulu jadi workbook. Nah kebetulan di sini saya udah nge-save jadi Q. Nah, jadi kita lanjut, ini kita X dulu, kita bakal coret-coret di workbooknya. Nah cara pengisian sama di sini kan, namanya kita masukkan lagi namanya tadi itu kan, Cindy Februari City Value Booking. Seperti biasa tadi caranya ya, memakai VLOOKUP biar cepat. Jika pegawai banyak banget sampai 100 kan nggak mungkin kita nge-scroll ke bawah, karena cuma 5, kita langsung aja manual guys. Ya cuma nanti ada suatu saat emang kita menggunakan VLOOKUP ya guys. Ini kelaminnya atas PTK atasnya, jumlahnya kurang lebih sama ya, bukan kurang lebih, emang sama caranya. Jika banyak pakai VLOOKUP yang tadi sudah saya ajarkan. Jabatannya kodenya N, kode pajak sama semua ya. Kode pajak tuh selalu 21 100 01. Sip. Negara kita kosongin, ini kan seperti biasa. PLP. Nah karena ini pekerjanya satu full kerja, jadi kita masa perolehan sama masa peran akhir, kan akhir ini awal 112, ini 112 112 nomor bukti potongnya ini kan ada yang pertama ini 1 dan seterusnya. Kebetulannya kita nolin tahun pajaknya 2021 sesuai soal tahun pajaknya 12. Oke, lanjut cara penghiasannya. Di sini kan kita bisa lihat ya, ada jumlah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Nah terus pasti pada bertanya-tanya kan, ini jumlah ini maksudnya apa sih? Nah jumlah ini kita dapatkan dari sini, dari SPT bukti potong A1. Nah kita pencet baru. Nah ini rincian penghasilan. Nah jumlah 1 berarti gaji, kalau jumlah 2 berarti tunjangan, gitu ya guys. Nah jadi maksudnya gini, saya kan ini kan 1 nih gaji, berarti kita lihat di sini. Nah ini kan nggak bisa di copy guys. Nah ini caranya kita gini dulu guys, ini Ctrl C. Nah kita paste value biar bisa di copy paste. Nah kan jadi biar bisa di VLOOKUP nanti. Kita pisahin dulu karena juga bentar. Nah ini kita nomorin ya guys, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kan tadi jumlah 1 gaji ya, gajinya berarti sudah ada. Nah coba kita pakai cara VLOOKUP ya. Nah, VLOOKUP terus namanya kita kunci Cindy di koma, table arraynya ini, set koma, terus gaji yang bagian 1 koma 5.
lupa kita ini ya guys, kita kunci gelarnya 1 di depan. Yang salah berarti harusnya ini 1, jadi soalnya kita ngebloknya dari sini guys. Sorry. Dah 12, ini 2. Nah mantap, langsung aja kita giniin bet. Nah jumlah 2, kita lihat lagi jumlah 2 adalah tunjangan PPh, karena yang nggak ada kita nolin. Lalu yang ketiga ada apa nih, tunjangan lainnya uang lembur, kita cari di sini. Adakah uang lembur? Ada ya guys, uang lembur. Jadi kan ini nomor 5, tinggal kita tarik aja. Set, ini kan kosong, 5. Nah kita bawah. Nah jumlah 4, honorarium dan imbalan lainnya. Kan di sini kan cuma ada apa nih, gaji, jadi imbalan lainnya nggak ada ya, nggak ada. Habis itu lanjut ke premi asuransi. Nah premi asuransi ini adalah, ini maksud adalah JKK dan JKM. Kenapa JHT 3,7 tidak? Karena JHT itu adalah jaminan hari tua, dan 3,7 ini tanggung pemerintah, sedangkan JHT 2% ini nanti akan menjadi pengurang. Nah, jadi pivotnya di mana? Nah JHT nih sum, jadi caranya kita tambahin dulu nih biar tahu, dengan sum JKK tambah JKM. Nah jadi kan ini 1, 2, 3, 4, 5, ada kelebihan itu 2, 3, 4, masih ganti kan pegawai ada berapa sih, kita 5 ya. Ini langsung kita masukin aja kan. Apa ref guys? Oh aku tahu, karena ini pakai rumus, jadi kita akan coba pakai rumus juga ya guys. Jadi kita 13 ini total premi asuransi. Oh I see man, I see, not that, not like that. Dia ref karena ini masih ada rumusnya, jadi kita copy value dulu. Set. Nah jadi tidak ada rumusnya, jadi bisa di copy kemana-mana ya guys. Ini jumlah 4. Nah mantap, kita lihat jumlah 5. Salah, sorry sosial. Ini di jumlah 5 guys, karena kita tidak ada imbalan honorarium bahasa Indonesia. Lalu lanjut ke jumlah 6, permintaan dalam bentuk natura. Nah kalau kita lihat di sini, bentuk natura itu adalah sembako ya guys. Nah entah itu nih, sembako ini merupakan natura. Jadi sembako kan ada di kolom 7 nih, semuanya kita pakai VLOOKUP biar cepat. Sorry dinam. Ini kalau 7 ya betul. Boleh lanjut di 7, tantiem bonus jasa produksi dan THR. Kita lihat di sini lagi di kasus kita nih, ada THR dan jasa produksi masuknya di nomor
Di sini mana nih, kita tambahin lagi guys. Mana ini sama dengan masa produksi tambah THR. Nah, tarik aja 3 4 5. Kita copy paste value, lalu balik copy masuk sini ya. Nah, jumlah 8 adalah jumlah pas 1 sampai 7, jadi tinggal sama dengan sum 1 sampai 7 ya. Ini deh. Nah, mantap. Nah, kita lihat jumlah 9 itu apa ya guys? Biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini saya sudah menulis rumusnya, yaitu if jika jumlah bruto dikali 5% lebih besar dari 500.000 dikali masa perolehan tambah 1. Nah, jika benar maka 500.000 dikali masa perolehan, jika salah pas bruto dikali 5%, hasilnya gini. Langsung aja kita tuh, jadi segini guys. Nah, jumlah 10 itu adalah iuran pensiun dan JHT. Nah, seperti saya bilang, nah ini ada JHT namun yang 3,7 tidak dipakai guys, ini tidak dipakai karena ditanggung pemerintah. Langsung aja kita pakai terus VLOOKUP-nya biar cepet bet dada. Jumlah 10 ya? Ya, jumlah 10. Saya di kolom berapa? Di kolom 12. Nah, kita lihat jumlah 11. Jumlah 11 adalah jumlah pengurangan 9. Jumlah pengurangan, jadi jumlah total yang bakal mengurangi penghasilan bruto. Jadi berarti 9 tambah 10. Salah, sorry. Nah, 12 ini adalah penghasilan neto. Yang dimaksud adalah bruto. Menggunakannya bruto 8 dikurang dari jumlah pengurang AB 2. Nah, 11 setelah dikurang 11 dikurang 11 tuh segini. Lanjut ke 13. 13 adalah masa atau masa sebelumnya, karena ini tidak dipindahkan atau tidak apa, jadi tidak ada. Kita nolin semua. 24 nya apa ya? Oh, ini ada. Kita nolin guys. Ini kita nolin. Jika sudah, nanti akan jadi seperti ini. Jadi ya sesuai sama yang ini ya. Kita coba letak A1 sesuai sama yang ini. Misalnya jumlah 11 berarti jumlah pengurangan. Nah, nanti DPA 1 ini kamu akan diubah lagi menjadi CSV, lalu kalian save as CSV. Di saya sudah save menjadi CSV, di sini saya sudah. Lalu kalian akan impor ke ISPT dan akan jadi seperti ini. Sudah ada buktinya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung masa Desember. Ya, kita akan melanjutkan. Nah, karena tadi kita telah menghitung BPA 1 itu adalah perhitungan Januari sampai Desember, kita akan mencari PPA masa Desember ya. Caranya adalah, kan tadi kita udah di pivot table summary dari PPA 21 Januari sampai November. Nah, yang PPA Januari sampai Desembernya yang dari BPA 1 kita pindahkan ke sini. Nah, jika sudah, maka caranya adalah PPA Januari Desember dikurangi dengan PPA 21 Januari November, dapatlah PPA masa Desember segini. Nah, lalu kita langsung ke DJP, ke file DJP.
DJP di X86 DJP 2126. Kita akan memasukkan SPT Desember di 1721 bulanan. Sama contoh CSV. Nah ini yang 171 bulanan. Kebetulan saya sudah di sini, saya sudah bikin. Nah kita buka saja langsung 1 bulanannya. Nah yang ini, oke guys. Nah, di sini saya formatnya seperti biasa, nama NPWP, pembetulan tahun pajaknya 2021, masa pajak 12, kode pajaknya sama 2100. Nah, di sini ada jumlah bruto. Saya dapat dari mana? Saya dapat dari di kasus saya. Nah, di bulan 12 ini telah diketahui brutonya sekian di bulan 12. Jadi tinggal kita masukin saja, dan jumlah PPh tadi adalah pengurangan dari Januari Desember dikurang dengan Januari November. Jika sudah, maka di save sebagai CSV, lalu kirimkan ISPT, kalian impor saja. Kalian impor di bagian potong. Nih pemantauan pajak bulan, karena hanya bulan Desember, kalian upload saja. Nah, kebetulan saya sudah upload. Nah, sekarang tinggal bagian dicetak. Nah, kita akan mencetak bagian kita akan mencetak satu jasa A1 B ini. Kalau kita cetak BA1-nya, cetak. Nah, ini kita uh, save PDF ya, jangan Crystal Export. Ini kan satu, taruhnya satu di City Variable Begik. Lalu ini Denta Diwijaya 2. Tuh Pinma. Dan yang terakhir siswa Teang. Nah, selain BPA 1, kita akan mencetak bagian SPT induknya. Lalu pernyataan dari pepotong. Nah, di sini kita tempatnya di nah, sudah, kita tidak cetak. Oh, kita harus simpan dulu, sorry guys. Nah, langsung save FST induk. Lalu kita buka IC, kita akan mencetak lagi bukti potong daftar pemotongan pajak 171 satu tahun pajak. Oh, sorry salah. Kita akan mencetak satu masa pajak karena kita menentukan Januari sampai ke sini. Kita checklist. Lalu kita simpan. Kita cetak ya. Kita cetak. Aja. Ini adalah apa? Kita lihat daftar pemotongan pajak.
Berarti sudah selesai. Save. Ya sekian video dari cara penyelesaian kasus pas PP 21 masa Desember. Saya Wanadi Aksa Muhammad, NPM 12647, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next education content. Bye bye.